Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan sistem irigasi di Indonesia dan di Jepang. Sebelumnya, anggota kelompoknya yang pertama ada Abdul Hadi Alisya Putra, ada Ahmad Iqbal Suryanata, Daniel Josephine Deo, Muhammad Farid Maulana, dan Muhammad Rifki Noval. Jadi di sini akan membahas perbedaan antara sistem irigasi di Indonesia dan di Jepang. Yang pertama, pengertian dari sistem irigasi sendiri. Sistem irigasi adalah suatu rangkaian terstruktur dari kegiatan pengolahan, pengaturan, dan distribusi air secara terencana untuk mengoptimalkan penyediaan air bagi lahan pertanian. Tujuannya adalah memastikan tanaman mendapatkan pasokan yang memadai, baik dari sumber alami maupun buatan, terutama ketika curah hujan tidak mencukupi. Sistem ini meliputi berbagai elemen seperti sumber air, aplikasi air, yang mudah diintegrasikan untuk mencapai efisiensi penggunaan air dan peningkatan produktivitas pertanian. Jadi di sini ada perbandingan antara di Indonesia dan di Jepang sendiri. Jika di Indonesia, prasarana irigasi meliputi jaringan utama seperti bendungan, saluran primer, sekunder, dan tersier, yang umumnya dikelola pemerintah, serta saluran kuarter yang dikelola masyarakat. Sarana pendukungnya berupa pintu air, pompa, dan sistem pemantauan manual yang masih terbatas. Di Jepang, prasarana irigasi lebih maju dengan bendungan, terowongan, saluran beton, dan kanal yang terintegrasi dalam sistem yang canggih, dikelola serta profesional oleh pemerintah daerah maupun asosiasi petani. Sarana pendukung di Jepang mencakup teknologi otomatisasi seperti sensor kelembapan tanah, sistem pemantauan berbasis satelit, dan pompa listrik yang efisien. Kemudian lanjut ke sistem irigasi Indonesia. Sistem irigasi Indonesia umumnya mengacu pada irigasi permukaan, di mana air dialirkan dari sumber seperti sungai, bendungan, atau waduk melalui jaringan saluran irigasi yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Air dari saluran primer dialirkan ke saluran sekunder, lalu ke saluran tersier, dan akhirnya ke saluran kuarter yang langsung mengairi lahan pertanian. Sistem ini diatur dengan pintu air dan bangunan pembagi yang berfungsi mengendalikan dan mengarahkan aliran air sesuai kebutuhan. Selain irigasi permukaan, terdapat juga sistem irigasi pompa dan irigasi air tanah di daerah tertentu yang jauh dari sumber air permukaan. Pengelolaan irigasi di Indonesia umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan pemerintah untuk jaringan primer dan sekunder, serta pengelolaan masyarakat atau kelompok petani P3A, perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan air tersier dan kuarter. Meskipun sistem ini telah diterapkan secara luas, tantangan seperti distribusi air yang tidak merata, kerusakan infrastruktur, dan keterbatasan teknologi masih sering terjadi. Sistem irigasi Indonesia. Sistem pembagian air, sistem irigasi serentak, sistem golongan, sistem rotasi, permasalahan irigasi, kerusakan saluran irigasi, kekurangan air, kesulitan mengoperasikan sistem irigasi, upaya pemerintah, program rehabilitasi dan modernisasi irigasi, program perkumpulan petani pemakai air P3A, upaya masyarakat menerapkan teknik menghemat air, mengembangkan sistem irigasi yang dapat menyesuaikan dengan perubahan pola cuaca, melatih petani dan praktik irigasi modern. Manfaat irigasi membantu petani menghadapi kekeringan, menghindari banjir di daerah dengan curah hujan tinggi, mengurangi resiko erosi tanah, meningkatkan pendapatan petani. Jenis-jenis irigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada irigasi permukaan. Air dialirkan ke lahan pertanian dengan memanfaatkan gravitasi. Irigasi ini banyak digunakan oleh petani. Yang kedua ada irigasi teknis. Air dialirkan ke lahan pertanian menggunakan saluran-saluran air. Irigasi ini dapat digunakan di lahan pertanian yang luas maupun berbukit. Irigasi pompa air. Air diambil dari sumur dan dinaikkan melalui pompa air, lalu dialirkan menggunakan pipa atau saluran. Sistem irigasi di Jepang. Sistem irigasi pertanian di Jepang dikenal karena efisiensi dan teknologi canggihnya.
air dari sungai dipompa ke penampungan lalu dialirkan melalui pipa bawah tanah ke lahan pertanian. Pengaturan aliran air dilakukan secara manual oleh petani sesuai kebutuhan. Selain itu, Jepang mengintegrasikan teknologi sensor dan Internet of Things atau IoT untuk memantau tanaman, mengendalikan iklim, dan manajemen irigasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan teknologi irigasi dan drainasenya juga telah berlangsung, memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman untuk meningkatkan pengelolaan irigasi di kedua negara. Selanjutnya ada jenis-jenis irigasi Jepang. Yang pertama adalah sistem irigasi terintegrasi dengan teknologi atau IoT. Teknologi ini memungkinkan distribusi air yang tepat sesuai kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi pemborosan air dan meningkatkan efisiensi. Setelah itu ada irigasi tetes atau drip irrigation. Air dialirkan secara langsung ke akar tanaman melalui pipa kecil atau selang, sehingga efisiensi dalam penggunaan air dan pupuk. Yang selanjutnya ada irigasi tetesan mikro. Air dialirkan secara langsung ke akar tanaman melalui pipa kecil atau selang, sehingga efisiensi dalam penggunaan air dan pupuk.